Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Ribuan buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada hari ini Rabu 16 Februari 2022. Para buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 soal jaminan hari tua yang tidak bisa diambil keseluruhan jika usia buruh belum mencapai 56 tahun. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis kami yang ada di lokasi adalah Larasati Diah Utami di sana. Halo, Laras, bisa dilaporkan situasi unjuk rasa yang terjadi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta hari ini? Ya, selamat sore, Bea. Saya jurnalis Larasati Diah Utami melaporkan langsung dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto di Jakarta. Jadi tadi baru saja ribuan buruh yang tergabung dalam serikat kerja dan serikat buruh melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto Jakarta pada Rabu 16 Februari 2022. Jadi buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mencabut peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT sekiranya dalam 2 minggu. Sebagaimana diketahui dalam Belet Permenaker nomor 2 tahun 2022 diatur soal jaminan hari tua yang menyatakan JHT tidak boleh diambil keseluruhan jika usia buruh belum mencapai 56 tahun. Hal ini memicu aksi buruh di seluruh Indonesia termasuk aksi yang dilakukan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto hari ini. Unjuk rasa sendiri dipimpin oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, yang mengawali orasi sebelum dilanjutkan orasi-orasi dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja dan buruh lainnya. Pada intinya para buruh menuntut dua hal. Yang pertama adalah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan yang kedua mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo mengganti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Ya, lalu apa saja yang dituntut oleh massa dalam unjuk rasa hari ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, buruh menuntut dicabutnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan mendesak Presiden untuk mengganti Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Presiden KSPSI sendiri, saya tinggal dalam orasinya tadi menyampaikan bahwa Ida Fauziah adalah menteri yang ketenagakerjaan yang terlalu pro pada pengusaha. Presiden KSPI juga mengulik kembali kebijakan Menteri Ida yang menuai polemik, diantaranya ada aturan Omnibus Law hingga kebijakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 terkait upah minimum yang disebut Said Iqbal hanya setengah harga biaya ke toilet. Jadi pada hari yang sama selanjutnya dilangsungkan audiensi antara perwakilan serikat pekerja dan buruh dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan. Namun audiensi sendiri tidak dihadiri secara langsung oleh Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Ya, lalu apa yang diharapkan buruh setelah adanya pertemuan antara perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja atau buruh dengan Kementerian Ketenagakerjaan ini? Oke, para buruh tentu saja menuntut agar Permenaker nomor 2 tahun 2002 dicabut. Namun setelah ada audiensi antara Kementerian Ketenagakerjaan atau Menaker dengan perwakilan buruh, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers itu menyatakan kalau tidak Permenaker ini tidak akan terbit jika tidak ada persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini juga persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Jadi sebelumnya Presiden KSPSI menilai Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini bertentangan dengan PP nomor 60 tahun 2015. Namun Dirjen Putri menjelaskan jika Permenaker nomor 2 ini dianggap bertentangan dengan aturan Presiden, maka Sekretaris Kabinet dan Kementerian Hukum dan HAM tidak akan menyetujui Permenaker ini. Oleh karena itu, terbitnya Permenaker ini disebutnya itu sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam ini juga dalam hal ini Presiden. Para buruh akhirnya tadi Indah Anggoro Putri juga menyatakan bahwa selanjutnya akan dilakukan diskusi secara langsung lanjutan dengan para buruh dan
guna untuk menjalin silaturahmi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh. Baik, Tribuners, terkait unjuk rasa ini, rekan Laras sudah mendapatkan keterangan dari Presiden KSPI, Said Iqbal, berikut selengkapnya. Adalah diskresi yang diambil sebagai seorang kepala negara, di mana dalam Undang-Undang SDSN ada hal-hal yang tidak tersirat maupun tersurat. Maka Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mengambil diskresi, keluarlah PP nomor 60 tahun 2015. Apa inti PP nomor 60 tahun 2015? Bahwa klaim jaminan hari tua atau JHT bisa dicairkan atau bisa diambil oleh buruh yang ter-PHK. Tidak perlu menunggu usia pensiun, tetapi begitu ter-PHK, paling lambat 1 bulan setelahnya bisa dicairkan atau diambil JHT-nya. Nah, karena itu copot Menteri Tenaga Kerja yang melawan presidennya sendiri. Yang kedua, alasannya adalah Menaker ini sudah terlalu sering melukai dan menyakiti hati buruh. Kebijakannya selalu pro pengusaha dan meninggalkan kepentingan buruh. Walaupun retorikanya menjaga keseimbangan pengusaha dan buruh. Omnibus Law yang membolehkan outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak yang berulang-ulang dikontrak selama-lamanya. Kemudian juga upah murah. Yang kedua, mengeluarkan PP nomor 36 dan kemudian kenaikan upah kemarin tidak ada yang naik. Kalaupun ada yang naik di provinsi atau daerah seharga setengah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.